mudhillalah Kabelnya mana ya? wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Kabelnya kemana? wassallim wa barik ala sayyidina Ambil dulu. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wa qala Rasul khairukum li ahlihi wa ana khairum mi ahli. Dan yang paling utama jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini bulan Ramadan, kita dapat bersilaturahmi sekaligus sholat berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua yang hadir dan keluarga yang hadir telah diberikan amal-amal catatan dan semua amaliyah dari awal hingga akhir kelak Allah berikan kemudahan. Dan mudah-mudahan semua juga telah mendapatkan, yakni di bulan atau di tahun ini, di Ramadan ini, yakni malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kesehatan, jasmani, rohani, rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat beriring salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan semua jamaah, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, kita telah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillahi wa la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan kajian tematik yang tadi sudah disampaikan oleh ya Ustadz moderator kita. Barangkali perlu kenalan atau enggak nih, Bapak? Sebelumnya barangkali sebelum Al-Fakir menyampaikan buat diri sendiri, izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, tak kenal maka kenalanlah. Kalau orang zaman dulu tak kenal maka tak sayang, maka nggak mau kenalan, jadi nggak sayang-sayang. Tapi tak kenal maka kenalanlah. Oleh karena Ibu dan Bapak jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir memperkenalkan diri. Nama Al-Fakir ialah Muhammad Mukhlis Nasrullah, dipanggilnya Arul biasanya, nama pondok, nama kecil. Oleh karenanya ya kami tinggal di perumahan Geria Al-Kalam, Kelurahan Kalimulia, Kecamatan Cilodong. Kalau dari map di sini tadi, kalau pagi Pak, tadi saya jam 4 di rumah. Tapi biasanya kalau udah di atas jam 7 pagi, saya lihat udah 30 menit ke sini. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga. Yang pertama baru kelas 2 SD di Sekolah Dasar Islam Hidayatullah Depok. Satu tahun setengah, putri juga. Kemudian ya aktivitas keseharian yang pertama kami selaku pengajar dosen di Universitas Al-Azhar. Kemudian yang kedua saya juga dosen di Darun Najah. Unida namanya, Universitas Darun Najah.
kolaborasi dari Darun Najah 1, Darun Najah 2 kemarin sudah visitasi dan sudah akreditasi mendapatkan alhamdulillah ini sudah sah jadi universitas. Kemudian aktivitas yang lain Al-Fakir mengabdi di DPR RI selaku tenaga tiga. Aktivitas yang lain yakni ngurusi pesantren yang insya Allah tahun ini kami sudah mulai bangun di Kalimulia pesantren Tahfiz Putra Putri untuk tamatan SMA sederajat. Mohon doanya mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Wacananya kami gratiskan insya Allah. Dan lagi kita juga membuat pesantren di kota kelahiran istri, kota Jambi. Ya insya Allah di sana letakan batu pertamanya insya Allah tahun ini. Mohon doanya jamaah, ibu dan bapak, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Kemudian juga aktif Al-Fakir di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok selaku Komisi Pengkaderan atau PKU Pendidikan dan Kaderisasi Ulama. Kemudian dan selanjutnya juga saya aktif di Dewan Masjid Indonesia DMI sebagai sekretaris 1 dan alhamdulillah ini sudah periode kedua masuk ketiga saya di pengurus di PCNU selaku saat ini diamanai Dewan Penasehat Lembaga atau LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif. Sebelumnya di LBMNU, Lembaga Basul Masail. Sisanya aktif di kemasyarakatan serta dakwah sebisanya di masyarakat dan sekitarnya. Jamaah, ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah wasyukurillah saya dapat bersilaturahmi mungkin yang kedua kalinya. Dulu saya ke tempat Pak developer tuh lupa saya namanya. Ya sempat tuh. Kalau Pak Imam Pak Imam, hadir beliau Pak Imam. Ya ke Pak Imam dulu pernah, hari ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi keberkahan buat saya pribadi dan saya doakan mudah-mudahan semua warga di komplek ini Allah berikan kesehatan selalu dan barokah dan dijauhkan dari wabah dan lain sebagainya. Itu barangkali jamaah ta'aruf singkat Al-Fakir. Mohon maaf segala kekurangannya sebelum banyak menyampaikan tentang materi hari ini. Pada hari ini izinkan Al-Fakir menyampaikan sebuah materi yang mungkin tidak lagi asing. Apalagi di sini saya lihat ini jamaah sebagian besar sudah tidak lagi muda. Tidak lagi muda, tidak tua Pak, tidak lagi muda. Oleh karenanya mungkin materi ini buat saya yang baru 12 tahun menjadi pengantin dan mungkin Bapak Ibu lebih dari itu sama-sama kita mengkaji lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita yang menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah mudah-mudahan semakin tercapai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada hari ini kami Udli Jain. Kitab ini tidak asing bagi kalangan kami, memang biasa ini juga menjadi bacaan baik bacaan keseharian dulu kami di pondok untuk mempersiapkan pernikahan. Pranikah dulu saya ingat banget di pondok baca dulu kitab ini katanya. Kalau udah hatam baru lapor saya katanya. Sempat tipis sih kitabnya dan dua jilid sebenarnya kitab aslinya tipis. Terdiri dari kurang lebih ada yang 25 bab dengan tambahan tema subtema dengan tambahan 7 subtema. Ada juga yang digabungkan menjadi satu kitab. Oleh karena jamaah sekalian rahmat Allah Taala, kitab ini cek udah lebih keras ya. Ada ya baik. Ibu bisa mendengar suara saya, Bu? Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT serta adik-adik, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan kami Al-Fakir menyampaikan sebuah tema yang unik dan ini insya Allah semua ingin apa-apa
hanya pengennya selalu samara, ya sakinah mawadah warahmah. Oleh karenanya sebelum banyak menyampaikan, dan insya Allah saya tidak keluar dari tema kitab ini, sehingga kalaupun ada nanti perbedaan, itulah kita jadikan rahmat. Karena banyak sekali para ulama yang membahas mengenai keluarga samara ini, tidak hanya satu kitab ini, bahkan juga ada salah satu ilmuwan kita Fatiakan juga itu banyak membahas ya mengenai keluarga sakinah mawadah warahmah, termasuk juga bunda yang ada di sini ya, bunda almarhum istri itu saya lihat. Oleh karenanya izinkan Al-Fakir menyampaikan yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat buat kami dan barangkali buat semua jamaah sekalian. Jamaah sekalian Allah SWT ya. Begini nih. Ya. Jadi kitab Hudul Jain ini ada dua versi. Ada yang sudah diterjemahkan, ada yang ya aslinya. Terdiri dari 2 jilid. Barangkali sudah pernah punya ya Ibu dan Bapak. Ada yang punya nggak Bu atau Bapak jamaah buku ini? Nah, seperti ini gambarannya, dan tidak sulit mendapatkan buku ini. Termasuk sekarang juga banyak sekali yang mensarah ya kitab-kitab ini. Kemudian jamaah sekalian, dari Allah SWT, selanjutnya coba saya sebesarkan. Kira-kira yang mana Bu atau Ibu, Bapak jamaah sekalian? Yang akan kita bahas ini ialah karya ulama besar kelahiran Indonesia, yakni Syekh Nawawi. Kira-kira yang mana nih? Coba saya mau nanya yang undang saya. Pak Budi ya? Ustaz Rudi? Ustaz Budi? Ustaz Nandi? Mana Ustaz Nandi? Yang mana nih? Yang kita akan bahas ini ialah yang pakai imamah atau yang pakai peci? Sering sekali, kebanyakan yang saya temukan banyak tertukar jamaah sekalian antara Imam Nawawi. Ya, berarti yang mana kira-kira nih jamaah sekalian? Yang pakai peci ya? Baik. Nah, ini beliau Syekh Muhammad Nawawi kan ada jamaah. Insya Allah tidak asing dengan beliau ini. Ya, bahkan beliau sangat dikenal. Ini wajah beliau. Barangkali yang belum kenal saya kenalkan. Ini foto beliau dan wajah beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kitab ini ya atau kitab Hudul Jain ini secara umum terbagi menjadi 4 hal. Intinya 4 ini. Dengan 4 ini juga sangat mendalam sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani ya, setidaknya ada 4 garis besar yang diberikan atau keilmuan yang disampaikan dalam kitab tersebut. Bagian yang pertama, kitab ini membahas mengenai hak-hak istri terhadap suami. Jadi bagian pertama banyak membicara masalah hak istri terhadap suami. Ada yang belum menikah di sini, jamaah sekalian di ruangan ini? Yang belum 2 kali ada? Yang belum 2 kali banyak. Oh, ada yang sebujang Ustaz? Oh, sudah semua. Alhamdulillah ya. Kalau sudah, yang belum menjadi persiapan, ya paling tidak seperti inilah bagaimana ya Syekh Nawawi akan membahas. Namun hari ini tidak semua saya bahas, paling tidak secara umum saja. Yang kedua, kitab ini membahas mengenai hak suami terhadap istri. Ya, oleh karenanya ketika Syekh Nawawi ini menulis sangat luar biasa sekali. Bahkan hal yang pada saat ini terjadi dulu belum terjadi ditulis. Kemudian membahas tentang keutamaan sholat bagi wanita. Bahas juga secara detail. Kemudian juga yang terakhir, yang keempat, kitab ini membahas mengenai keharaman memperhatikan atau memandang yang bukan muhrimnya dan berbicara tentang aurat wanita. Misalnya, yang sekalian, 4 hal ini setidaknya 2 kitab tadi membahas secara ya
kita lihat gampang ya, tapi praktiknya berat. Aplikasinya sangat berat sekali. Oleh karena jamaah sekalian Allah SWT, sebelum panjang kita berbicara mengenai bagaimana keluarga Samara yang dimaksudkan oleh Syekh Nawawi, saya perkenalkan singkat biodatanya. Tak kenal maka kenalanlah. Barangkali dengan ya yang sudah kenal, mari semakin mengenal lagi. Yang belum kenal, saya kenalkan siapa. Singkatnya, melengkapnya lagi, ya banyak tulisan-tulisan yang menceritakan tentang beliau. Beliau, ya, yakni nama lengkapnya Abu Abdul Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, atau biasa disapa dengan panggilan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini menjadi julukan Al-Bantani, ini ada sejarahnya juga. Nanti kita sampaikan di belakangnya. Dilahirkan di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ya, sekarang di kampung pesisir Desa Padaleman, Kecamatan Tanara, di Masjid Jami Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini barangkali ya jamaah sudah tidak asing ya, bahkan mungkin sudah pernah sholat di Masjid Jami tersebut. Kemudian beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ini ada yang sedikit bertentangan beberapa ya para ahli. Ada yang beliau ya di 32. Tetapi banyak yang saya temukan termasuk di kitab aslinya, kitab kuningnya, beliau lahir pada 1815 Masehi. Dan beliau masih punya nasab ya keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, keturunan ke-12. Beliau keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nah, beliau emang bukan tokoh biasa, bukan ulama biasa. Ya, dari nasabnya pun jelas. Beliau namanya Syekh Umar dan menjadi guru pertama ya Syekh Nawawi ini. Dan sekali lagi beliau masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati hingga sampai nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gambaran ya biodata singkatnya. Kemudian selanjutnya beliau semakin dikenal di kalangan dunia Islam. Di aspek yang pertama beliau menggantikan Imam Masjidil Haram. Jadi Syekh Hatib Al-Minangkabawi wafat dan tujuh beliau untuk menggantikan. Bahkan beliau juga pernah menjadi menjadi imam di dua masjid tersebut. Jadi di Makkah, di Madinah. Beliau menggantikan Syekh Hatib Al-Minangkabawi. Nah, semenjak itulah beliau dikenal dengan nama resmi Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini beliau. Kemudian beliau juga menikah dengan Nyai Nasimah namanya, gadis asal Tanara Banten, dikaruniai 3 ya, 3 anak, Nafisah, Maryam, Kubiah. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 97 Masehi di usia 69 tahun. Ya, kemudian makamnya pun terletak ya di pemakaman Ma'lah di Mekah. Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma bin Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian, kemudian ini nasab beliau. Ya bisa dibaca ya. Nasab 36 rangkaiannya ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini nasab beliau. Kemudian berbicara tentang pendidikan, ya sejak berusia 5 tahun Syekh Nawawi ini sudah mulai belajar ilmu agama. Bahkan di usia 5 tahun beliau hafiz Al-Quran. Dan ya sejak usia bahkan pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Sahal. Kemudian juga melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Ini juga ulama-ulama hebat tanah air kita. Kemudian juga ya
Dari kecil beliau sejak usia 8 tahun itu sudah memiliki murid. Berawal dari sekelompok kecil sampai banyak, sehingga apa? Pagi dan sore ketika beliau ngisi taklim di pinggiran pantai Banten itu semakin banyak sekali ya pada saat itu ingin belajar dengan beliau, padahal usia baru kisaran ya di bawah 15 tahun lah, ada yang mengatakan 8 tahun 9 tahun, ala kulihal di bawah 15 tahun tuh beliau sudah banyak sekali punya murid. Setiap pagi dan sore tempatkan ya mengajar kepada masyarakat pada saat itu. Di antaranya muridnya ialah pendiri NU, pendiri Muhammadiyah di antaranya sebenarnya. Kemudian ya, di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi ya lagi-lagi tadi mengajar dan sekaligus juga beliau di usia tersebut bersama ayahnya. Jadi di usia 15 tahun genap saat itu beliau berangkat haji bersama ayahnya, dan di saat itu juga beliau memutuskan untuk belajar kembali di usia 15 tahun. Kalau Pak Supri haji usia berapa kemarin Pak Supri? Saya 2015 ya, di usia berarti 31 kurang 2015 berapa ya? Ya beliau 15 tahun sudah berangkat haji dan sudah memiliki banyak muridnya, sehingga saat haus untuk ilmu ya, sehingga beliau bikin kepada ayahnya di usia 15 tahun untuk tidak di Indonesia mau belajar. Bahkan konon beliau tuh satu hari belajar dengan 12 guru. Satu hari belajar 12 guru dan 12 kitab yang berbeda. Satu hari. Di kita aja satu kitab kadang nggak selesai saja jemaah ya. Beliau satu hari 12 guru di Makkah itu. Kemudian jemaah sekalian, ada guru-guru beliau. Ada Syed Ahmad Zaini Dahlan, ya. Ada Syekh Syed Ahmad ya Nahrawi. Ada Syekh Al-I. Ya, kemudian juga belajar sama pemuka Palembang, Syekh ya Somad bin Abdurrahman Al-Palembang ini, Syekh Mahmud Kinan dan Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Palembangi. Ini juga mereka tokoh-tokoh. Sebagian kita paling nggak kenal ya, Pak Supri kenal nih dengan beberapa yang saya biru ini. Ini orang-orang hebat milik tanah. Di antara gurunya, belum lagi yang tidak disebut. Beliau ya, di tanah suci. Satu hari 12 guru. Bayangkan seperti apa ya. Di kampus saja Pak Supri ya. Ngajar 3 kelas sudah ngep-ngepan. Jamaah sekalian, terima kasih SWT. Saking ya pintarnya beliau, solehnya beliau mendapatkan beberapa gelar kehormatan. Banyak sebenarnya beliau. Lebih dari 50 gelar sebenarnya. Tapi ini yang paling tidak yang paling dikenal dunia. Beliau mendapat gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz, atau Sayyidul Hijaz, jaga Hijaz. Jadi ini ya kalau berbicara Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi. Beliau itu mendapat julukan lagi nanti, Syekh Nawawi As-Sani. Jadi Nawawi kedua. Sering tertukar gitu. Ya, Imam Nawawi dan Syekh Nawawi. Dan jauh kan masanya pun jauh. Kemudian ya beliau juga mendapatkan gelar Nawawi As-Sani dari Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, ulama Mekah keturunan Melayu ini beliau. Jadi orang Indonesia ini luar biasa. Dari zaman beliau ini Syekh Nawawi bahkan sebelumnya sudah menjadi imam di 2 masjid orang Indonesia ya. Di antaranya kalau saya mendengar informasi dan pernah ketemu langsung, Imam Sudais itu masih keturunan Indonesia Pak, keturunan Madura ya, tapi tidak banyak orang tahu. Saya bertemu beliau di 2015 dan sempat kunjungan ke Tanah Suci sebelum COVID dulu. Luas sekali rumahnya, 1 hektar luas rumahnya. Itu yang membuat jamaah, bukan beliau. Alhamdulillah saya berkesempatan ketemu beliau, termasuk juga saya sudah ketemu beliau dan beberapa
imam lain karena memang kami tugas mendapatkan kesempatan disambut dan alhamdulillah bertemu di antaranya beliau dan sempat ngobrol-ngobrol ternyata beliau masih katanya keturunan Indonesia dari nasab ibunya ya orang Surabaya katanya bilang orang Madura ya ala kulli hal masih katanya nasab Indonesia. Kemudian mendapat gelar di antaranya al-imam wa al-faham ya al-mudad tokoh dan pakar dengan buku-buku beliau itu karyanya ya yang fenomenal 100 karya dan banyak dipakai ya rujukan di beberapa universitas termasuk Al-Azhar Kairo itu pakai beberapa kitab. Kemudian ya beliau juga mendapatkan gelar tokoh ulama abad ke-14 Hijriah. Kemudian juga mendapatkan ya imam ulama 2 kota suci. Kemudian juga mendapatkan julukan doktor ketuhanan. Satu-satunya nih ulama yang punya gelar doktor ketuhanan beliau ini Syekh Nawawi. Yang memberikan juga bukan sembarang orang ya. Christian Snok ini diantaranya ialah yang berperan Belanda di Aceh. Dan beliau ialah salah satu tokoh yang sangat serius mempelajari Islam dan penasaran dengan ilmu keislaman beliau ini. Dan beliau memberikan gelar doktor. Kemudian ya dipanggil juga Syekh Al-Faqih. Ini para kiai pesantren pada saat itu beliau disebut Syekh Al-Faqih karena beliau benar-benar ya faham terhadap agama dengan baik. Kemudian disebutkan juga Bapak Kitab Kuning Indonesia. Nih kalau ada atau barangkali kalau di pesantren sering Kuning Indonesia itu beliau ya, tapi kalau Bapak Pendidikan Indonesia orang udah tahu ya, tapi kalau Bapak Kitab Kuning jarang orang tahu. Nih beliau Bapak Kitab Kuning Indonesia yang disematkan oleh para ulama Indonesia pada saat itu. Jamaah sekalian dari mata SWT dan biografi terakhir mengenai karomah. Beliau ini punya karomah yang begitu banyak dan yang menulis ini ya banyak yang menuliskan, bukan kata beliau tetapi banyak yang menyaksikan. Di antaranya karomah beliau telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu. Jadi suatu ketika beliau dalam safar perjalanan gelisah. Beliau tuh kalau tidak nulis sehari tidak nulis galau kalau bahasa sekarang. Jadi gelisah. Perjalanan cukup jauh pada saat itu. Ya, dia tidak bisa kalau cuman santai, cuman zikir. Akhirnya karena perjalanan itu jauh, ada yang menyatakan perjalanan itu konon ya 3 bulan katanya. Ada yang mengatakan 6 bulan. Kalau alam dari mana kemana, paling tidak beliau melakukan safar yang jauh dan pada saat itu gelisah. Ya, karena perjalanan itu ialah ya ditempuhnya tidak seperti sekarang di hutan, ya di padang pasir yang tidak ada penerangan. Karena beliau dibuat istirahat juga nggak bisa, mau nulis gelap. Karena di perjalanan ada yang mengatakan naik unta, ada yang mengatakan naik kuda, lain pokoknya safar beliau. Oleh karenanya pada saat itu, ya yang keinginan untuk menulis petunjuk, berdoalah kepada Allah sehingga telunjuk sebelah kirinya ini ada lampu. Maka beliau sampai wafat cacat telunjuknya, kayak kebakar, ya hampir separuh. Dan saat itulah ya lahir Maroki Al-Budiyah, Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. Oh, itu kitabnya banyak loh, Pak. Berapa jilid itu? Ya, ada yang 23 jilid nggak salah, dan ada yang lebih. Beliau nih 23, satu jilidnya tuh ada sampai 500 lembar. Di safar itu di perjalanan, tangan kirinya ya menjadi lampu, tangan kanannya menulis. Lahirlah kitab ini. Kedua kejadian di masjid Pekajon. Kota kita. Nah, pada saat itu ya Mufti Betawi keturunan Rasulullah ya Utsman bin Aqil bin Yahya ya Al-Alawi itu membangun masjid. Pada saat itu Syekh Nawawi ya diundang di antaranya untuk meresmikan. Tapi beliau pada saat itu masih ya usianya nah, pada saat itu setelah peresmian mau diadakan sholat maghrib pada saat itu konon. Ya, cuman Syekh Nawawi mengingatkan, ini kiblatnya kurang katanya. Ya 25 derajat katanya. Tetapi karena
Mufti ini juga bukan orang sembarangan dan ulama pada saat itu dan termasuk guru beliau, ya berdebatlah atau berargumen. Akhirnya, ya karena tidak putus komunikasi itu, ditariklah. Kemudian Syekh Nawawi berdiri, ya menarik tangan beliau, kemudian dipegang, dipeluk, tangan beliau menunjuk, ya menunjuk. Begitu tangan itu menunjuk, tiba-tiba Ka'bah itu muncul, ya di hadapan Mufti Betawi ini dan disaksikan jamaah yang hadir. Oleh karenanya setelah itu juga Mufti tersebut memeluknya, menangis dan mengakui karomah beliau. Maka beliau di mana tempat beliau berada, Ka'bah. Maka ya kalau kita melihat bangunannya, ya itu agak geser, tapi sholatnya sudah dikembalikan ke kiri sekian derajat. Ini sejarah yang bukan mitos. Kemudian jasad yang tetap utuh. Nah, 2 kali kejadian ini ya. Yang seingat saya di tahun 99 Mekah pernah banjir. Nah, makam beliau ini diantaranya termasuk Hamzah waktu itu kan, itu kena banjir, utuh. Ya, utuh sama sekali tidak kotor, bahkan seolah-olah baru dikebumikan dan baru dibungkus kafan. Pertama kejadian karena ya, prinsipnya ketika kita wafat, selain orang sana wafat di Mekah, maka karena setelah setahun harus dipindah. Ya, setelah jadi belulang dipindah, hanya diambil tulang ekor ini, diambil, sisanya di situ kan, untuk ditumpuk dengan yang lain. Nah, begitu ya jasad beliau ini mau dipindahkan setelah meninggal 1 tahun, ya beliau, apa yang terjadi? Ya, utuh jasad beliau, tidak tersentuh sekalipun dengan tanah, bahkan rayap. Oleh karenanya pada saat itu dilaporkan oleh penjaga makam dan dilaporkan oleh raja pada saat itu untuk jangan diganggu, biar di situ saja. Sampai hari ini makam beliau masih di sana. 2 kali kejadian, di tahun 99 juga terjadi banjir, ya sama utuh dikembalikan lagi. Subhanallah, di antara bukti ya karomah yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian ya sholat di dalam mulut ular besar. Nah, ini juga saat beliau menulis kitab ini, karena jauh perjalanan 6 bulan kurang lebih, ya beliau ya menyempatkan sholat karena cuacanya pada itu bagai, cari gua sholat ya di seperti mulut gua, ternyata itu ular, di mulut ular. Makanya beliau menanti orang, kok nggak ada orang gitu kan. Ya beliau ngimam sendiri, iqomah sendiri, begitu selesai ternyata itu ular yang lagi mangap, karena beliau sudah waktunya sholat, ya karena itu bagai, ya Allah siapkan tempat yang tak terduga lah. Itu diantaranya. Kemudian beliau juga menghasilkan karya kurang lebih 100 kitab. 100 kitab, subhanallah. Ya, 100 kitab. Dan rata-rata kitabnya berjilid-jilid. Ya, berjilid-jilid, berseri-seri. Jamaah sekalian, ini diantara kitab-kitabnya. Saya paling punya dari 100 itu nggak banyak, tapi di pondok banyak. Ya, karena juga tidak mudah cari kitab-kitab beliau, karena banyak ya dicetak di luar negeri daripada di Indonesia kitab-kitab beliau. Jadi antaranya kitab-kitabnya, termasuk Tafsir Al-Munir, ini karya beliau. Ya, kemudian juga kitab yang akan kita bahas ini, kitab Uqudul Ijain fi Bayan Hukuk Al-Zawjain, juga karya beliau. Dan kitab yang tadi saya sampaikan ditulis dengan jari sampai gosok, 23 jilid, itu juga karya beliau yang fenomenal sekali. Ya mas sekalian, yang ta'ala, sekilas itu tadi gambaran bagaimana biografi beliau. Mudah-mudahan dengan kita kenal secara singkat biografi beliau, semakin mantap dan semakin yakin atas keilmuan-keilmuan beliau, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan barokahnya. Amin. Kemudian jamaah sekalian, beliau mengutip beberapa dalil dalam menulis kitab ini, Uqudul Ijain. Di antaranya, wa min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dimulai dengan mukadimah beberapa ayat beliau. Di antaranya ini, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih serta sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang mau berpikir. Di dalam ayat ini.
ayat 21. Kemudian tambahkan lagi At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar ila akhirih. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Jamaah sekalian yang Allah SWT kemudian juga mengutip sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian ya adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua, beliau mengatakan, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi atallahu lahu minal ajri mislama utiya ayyub alaihi salam ala balaihi wa man sabara ala khuluqi zawjiha Allah minal ajri misla sawa'a bi asyiyata imra'at Fir'aun. Ini luar biasa nih jamaah sekalian. barang siapa Kabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayub, cobaan yang diterima. Tuh, jamaah bapak-bapak, sabar, jangan nggak sabar. Ya. Kenapa? Ketika kita sabar dengan anak istri kita, wabil khusus istri kita, akan mendapatkan kebaikan seperti pahalanya Nabi Ayub yang kita tahu. Bagaimana ujiannya Nabi Ayub? Ditinggalkan semua keluarganya, saudaranya, anaknya. Nah, sebaliknya ibu, ya, dan para Siapa yang bersabar atas perempuan suaminya, Allah memberi pahala padanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Aisyah, istrinya Fir'aun. Subhanallah. Jadi semuanya baik. Ibu dan bapak, ibu dengar nggak bu? Seperti Aisyah, mau nggak ibu? Tadi sabar kalau suaminya ngomel dan lain sebagainya. Subhanallah. Islam itu indah ketika kita bisa mengambil ya pelajaran di dalamnya. Karena ya apa yang terjadi dalam diri kita umat Islam ialah khair, semuanya baik. Kemudian jamaah Syekh Nawawi mengatakan dalam ayat dan hadis di atas, Allah dan Rasul menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan antara istri dan suaminya untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang. Ya, hal tersebut merupakan tanda atas kebesaran Allah dan nikmat yang diberikan bagi yang ngerti. Ya, maksudnya itu bagi yang mau mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, di sini kita bahas. Ya ini. Lu apa sih samara? Sering sekali ini ya. Pak Andi kita bilang samara ya, samawa ya. Gitu. Sakinah mawadah warahmah. Kadang sudah saking canggihnya disingkat ya. samara samawa. Kadang kita dapat undangan WA pernikahan, ya samawa bro gitu, singkat sekali. Padahal artinya luar biasa, itu maknanya dalam sekali. Kita bahas versi Syekh Nawawi saja. Sakinah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi punya arti ketenangan, ketentraman, aman, damai. Nih, kita berbicara makna yang beliau tulis ya, tidak keluar dulu. Jadi apa yang dimaksud keluarga yang sakinah, ibu, bapak dan jamaah sekalian? Keluarga sakinah menurut beliau ialah keluarga yang di dalam ketenangan, ketentraman, keamanan, kedamaian antara anggota keluarganya. Kalau ini nggak ada. Dan ini perlu diciptakan, nggak bisa tentram, tenang begitu saja bim salabim, nggak bisa. Ini perlu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya kita, pasangan kita dan pasangan kita dan keluarga kita. Maka beliau mengatakan, dibilang keluarga sakinah itu ini, urut sakinah dulu, terus mawadah, baru rohmah. Jangan ujuk-ujuknya ya minta rahmat, cintanya enggak, sakinahnya belum, jangan. Tapi ada yang melesetin bu, ya bu sakinah, bu mawadah, dan bu rohmah. Kalau sanggup silahkan, ya. Kalau enggak jangan, berat. Ya. Kalau sanggup silahkan. Kalau saya berprinsip ketika kita emang sanggup untuk berpoligami dengan catatan memenuhi
syarat dan ketentuan sudah diatur sekarang kan di KUA berbagai halnya termasuk izin istri AA ya dan lain sebagainya dan diatur undang-undang. Oleh karenanya ya yang dimaksud keluarga sakinah ini ibu dan bapak dan jamaah sekalian, adik-adik ya yang belum menikah siapkan paling tidak pengetahuan. Jadi ya berkeluarga itu sesuatu yang perlu dibangun dan diciptakan. Maka perlu ada kita menciptakan di jamaah sekalian. kalau kita bilang sakinah, kita ciptakan di dalam keluarga itu adanya ketenangan, adanya ketentraman, adanya kedamaian antara anggota keluarga. Kalau bala ya ini perlu diciptakan. Di antaranya apa? Kita mau belajar mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yuk belajar. Rasul aja masih ya malaikat Jibril berguru dengan sang maha guru Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada lagi segala-galanya. Apalagi kita, apalagi Al-Fakir saya ya yang baru 12 tahun menikah. Saya nikah umur 19-20. Saya menikah usia 20 saat itu. Karena ya saya berprinsip saya tidak mengenal pacaran saya ya. Kalau saya bismillah ketika kita siap lahir batin, bismillah. Makanya bagi yang muda, adik ya, jangan pacaran saran saya. Siap ta'aruf, ya langsung menikah. Karena ya kebetulan kami di MUI banyak sekali bertemu bahkan konsultasi berbagai hal diantaranya berbicara Jawa Barat nih Ustaz. Di 2019, saya bicara 2019 itu data ya jumlah janda di Jawa Barat itu lebih daripada 34.000 Pak. Setelah di cross check sama-sama rata-rata 34.000 itu yang 80%-nya ialah usia-usia 30 ke bawah. Dan dicek lagi asbabnya pernikahan dini. Dicek lagi sebabnya ya ekonomi pertama, yang kedua karena permasalahan keilmuan, kepemahaman terhadap agama itu sendiri, baik muslim maupun non muslim. Ya. Oleh karenanya apa? Penting kita belajar ini. Walaupun ya Pak Supri berapa tahun Pak Supri? Baru 40 tahun kali ya berkeluarga. Pengantin baru 40 kok. Saya baru 12 tahun. Ya. Jadi kita perbaharui Pak. pengantin baru, cuman barunya berapa tahun? Ya oleh karenanya apa? Nih, Syekh Nawawi mengatakan keluarga sakinah itu ini. Dan perlu kita ciptakan, perlu kita pelajari. Kemudian yang kedua, keluarga mawaddah. Gampang nyebut dia sakinah mawaddah warahmah itu gampang, tapi aplikasinya perlu proses, perlu belajar dan perlu contoh. Mawaddah itu artinya cinta, perasaan kasih dan sayang yang membara dan saling percaya. Itu kata Syekh Nawawi. Maka keluarga yang mawaddah, kata beliau, ialah keluarga yang saling memiliki rasa cinta, kasih sayang sesama anggota keluarga, serta saling percaya dan tidak berkhianat. Jadi setelah sakinah kita ciptakan, ya kita hadirkan mawaddah, cinta, kasih dan sayang. Nah, ini makna mawaddah. Karena apa? Lagi-lagi kata beliau, keluarga yang mawaddah bukan terbentuk hanya karena jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak dan keluarga. Ya maka program dia karena tadi tingkat perceraian di Jawa Barat tinggi Pak, tinggi ya di Jawa Barat tinggi. Ya sebabnya banyak hal diantaranya tadi setelah kami simpulkan. Faktornya juga diantaranya karena keilmuan mereka tentang pernikahan itu dangkal. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor pernikahan dini. Mohon maaf karena di asbab setelah kita survei, saya sempat survei Pak, karena kebetulan saya di S2-nya di bimbingan konseling Islam. Diantaranya ya konsultasi mengenai. Jadi rata-rata mereka ya saya mengambil sampel 40 orang waktu itu. 40 orang yang bermasalah atau yang broken, mohon maaf yang cerai. Dan rata-rata mereka 99% pacaran lebih dari 5 tahun. Pacaran lebih 5 tahun. Karena pacaran zaman sekarang mohon maaf jamaah sekalian beda kali dengan Bapak dulu ya. Ya, zaman dulu ya.
Tapi tahu ceritanya lah. Kalau suka sama seseorang, bukannya kita malah mau ketemu, malu. Ya malu. Sekarang, waduh. Naudzubillah ya. Inilah penyebabnya. Rata-rata mereka pacaran. Dan Sehingga apa konsepnya? kata Fathia kan, pacaran itu mengurangi kebahagiaan setelah menikah. Tanda kutip ya pacarannya ya. Ya, kenapa? Ketika pacaran, setahu saya, karena saya tidak mengalami pacaran, nggak tahu kalau bapak-bapak ini. Saat pacaran tuh yang bagus-bagusnya dikeluarin, ya, yang bagus-bagusnya, yang jelek pun, yang mohon maaf, masa-masa dulu pacaran, atau ta'aruf lah mudahnya kalau bahasa Islamnya, ya, iyalah, ya saat jalan barangkali satu kentut, nggak bau kok, nggak wangi kok, nggak bau. Sekarang coba istri kita kentut, ya bu ya, soalnya pergi dong gue sih bau sekali gitu. Sebaliknya dulu pas kita lagi pacaran, ya kita bau keringat, sekarang wah busuk sono, mandi sono bau jigong gitu. Benar nggak pak? Benar deh, ini karena ini sebenarnya diantaranya perlu, ini tidak boleh hilang. Kalau bahasanya Ya, kondisi mabuk ini dari awal akhir kita ciptain, apalagi yang sudah 40-50 tahun berkeluarga, ya yang ada pak kalau nggak kita ya bisa pandai untuk mempelajari dia. Kemudian makna rahmah, kita pengen mendapatkan rahmat kan, semua pasti pengen namanya keberkahan. Rahmat yang dimaksud beliau adalah ampunan. Ini makna yang beliau maksud dalam kitab ini. Maka apa? Saya mengatakan keluarga yang rahmat adalah keluarga yang diberikan Allah riziki, ampunan, keberkahan, dan karunia atas kesabaran membina dan menjalani rumah tangga yang sakinah dan mawaddah. Ya, di sini sudah ada contohnya ya barangkali ya. Di depan masjid ya, Ustazah 11 yang saya tahu, belum pernah ketemu kalau saya pribadi ya, tapi hafiz semua contohnya, dan banyak lagi ya, saya yakin di komplek ini. Kenapa? Rahmat ini diberikan Allah atas ya kesabaran kita untuk membina. Maka perlu, kenapa ada kata sabar? Menjadi keluarga sakinah mawaddah dan mendapatkan keberkahan, ampunan, rezeki itu perlu proses, perlu pembinaan. Banyak dibina oleh malaikat, diberikan wahyu, diajarkan membaca, Iqra dan lain sebagainya. Apalagi kita. Oleh karenanya apa? Kalau kita ingin jadi kita ciptakan. Kalau dua ya mawar, insya Allah rahmat Allah ada di dalam diri kita. Wabil khusus di bulan Ramadan. Inna rahmatullahi qarib minal muhsinin wa awwaluhu sahrul rahmah. Apalagi ibu bapak, ini kita bulan Ramadan, jangan tengkar ya, jangan juga kita cekcok karena perkara dunia. Ya, kita serahkan kepada Allah, kita bicara baik-baik. Oleh karenanya keluarga Samara versi Syekh Nawawi. Kalau ini ada dalam diri kita, insya Allah kita masuk kategori ini, ibu dan bapak. Mudah-mudahan terdapat cinta, kasih, sayang, dan saling memiliki yang terjaga satu sama lain. Ada nomor ini? Insya Allah ada ya. Ini karakter yang pertama, kalau kita benar-benar ya dikatakan menjadi keluarga Samara. Yang kedua, kita terdapat ketenangan atau ada ketenangan, ketentraman yang terjaga, bukan konflik yang mengarah pada perceraian. Dalam rumah tangga pasti ada ibu dan bapak namanya berselisih, pasti. Yang sempurna pasti ada khilaf dan salah, tapi sebagai orang beriman ketika salah gak lama-lama salah ya. Oleh karenanya apa, ketika ya tidak mengarah ke perceraian tidak masalah. Apalagi laki-laki nih bapak ya, saya mengingatkan buat saya, hati-hati omongan kita itu bisa menjadi talak. Bahasa talak itu ya lu gue talak, nggak mesti gitu ya, saya pulangin kamu, itu udah bagian daripada
talak, atau udahlah balik saja kamu gitu ke orang tua kamu, itu juga talak. Kalau perempuan berkali-kali mengucap gitu, secara hukum nggak masalah, kecuali diajukan ke pengadilan agama dan diputuskan bersalah. Oleh karenanya apa? Kita sebagai suami nih memiliki amanah dan tanggung jawab yang besar. Tapi jangan ragu ibu dan bapak, kita juga akan diberikan pahala yang besar, terutama suami dan juga istri. Ketiga, ada keikhlasan dan ketulusan peran masing-masing antara anggota keluarga, baik peran sebagai suami, peran sebagai istri, ya. Ini perlu kita posisikan, ya, peran kita masing-masing. Kita sebagai apa? Sebagai ayah kah? Atau sebagai ibu? Atau sebagai anak? Maaf, juga menjadi permasalahan, ya. Yang ibu menjadi ayah, ayah menjadi ibu. Tanda kutip. Maksudnya apa? Yang laki-laki nggak mau kerja sama sekali. Perempuan membantu silakan saja. Tapi ya berdasarkan musyawarah, karena dalam Islam harta suami ialah harta istri konsepnya. Harta ya, peran ini penting. Insya Allah ketika kita mau berikhtiar, Allah akan kasih. Ya, Allah akan berikan rezeki. Allah akan bukakan pintu, ya, rezeki, kesempatan, peluang dan lain sebagainya. Keempat, apa karakternya yang disampaikan Syekh Nawawi? Kecintaan yang mengarah kepada cinta ilahiyah. Bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau syahwat semata, hawa nafsu. Kenapa ibu dan bapak? Ini luar biasanya nih. Kalau kita berbicara keluarga Islam, candanya kita itu dihitung 10 kebaikan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan, candanya kita dengan pasangan kita lillahi ta'ala, bukan pura-pura, 100 derajat pahalanya. Subhanallah. Tapi kalau candanya ibu ke janda atau bapak ke istri orang, dosa. Nah ini terkadang kita kebalik dengan istri, nggak mau canda, tetangga lewat dicandain. Betul nggak Pak? Di sini nggak ada Pak, di sono. Sini mah nggak, di sini mah ya. Iya, enggaknya nggak tahu, nggak sedikit kali ya. Oleh karena apa? Inilah apa yang kita lakukan setelah berumah tangga lillahi ta'ala karena Allah, semuanya dihitung pahala. Apalagi yang begituannya Pak. Kalau saya sebutin ya, tahu maksudnya. Pahalanya luar biasa. Bahkan ada bab tentang ya manfaat jima. Itu punya 70 manfaat Pak, kesehatan jasmani, rohani dan lain-lainnya. Ada pembahasannya, tapi nggak sekarang ya. Manfaat begituan itu dalam Islam yang sah, oh dahsyat Pak. Makanya kiai saya sekarang usianya udah 111 tahun, istrinya 4. Saya bukan beliau orang hebat, tapi ketika saya bertemu ya 100 lebih lah pokoknya. Saya nyantri tahun 97 aja, beliau udah di usia 70-an Pak. 97 tuh. Berarti sekarang berapa nih? Dan setiap tahun saya ketemu, saya jumpai beliau. Itu luar biasa. Ya. Di antaranya beliau pernah cerita dengan saya, memperbanyak itu yang halal, itu membuat awet muda katanya. Di antaranya puasa Pak ya, jangan nanti bahasnya lain atau malam lagi. Oleh karenanya Pak, ini ibu dan bapak, ketika candaan kita kepada suami kita, pasangan kita, keluarga kita, anak kita yang sah, bernilai ibadah di Ramadan ini bisa sampai 700 derajat. Tinggal niatnya, ya seperti apa. Kelima, jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan dan perasaan was-was. Nah ini juga kita jangan terlalu cemburu banget juga salah, nggak cemburu juga salah. Yang sedang-sedang saja kata Roma Irama. Ya, kita juga tidak terlalu cemburu yang membabi buta. Ada kisahnya ya di zaman Rasulullah, Sahibiyah mendatangi majelis Rasulullah karena beliau ingin langsung mendengar, karena hidup di masa Rasulullah hadir. Nah, tidak mengetahuinya karena beliau suaminya lagi dagang lah. Tapi beliau sudah izin sebenarnya dengan ayahnya dan keluarganya, dan bersama wanita yang lain mendatangi majelis pengajian lah. Suatu ketika yang melaporkan, cemburulah suami itu.
disiapkan kayu bakar yang besar sampai nyala. Akhirnya, benar kamu datang ke sana bukan karena suka dengan Rasulullah. Maksudnya suka syahwat yang dimaksudnya. Ya, karena memang kecintaannya ya istri beliau dengan Rasulullah. Kecintaannya terhadap Islam maksudnya. Baik, saya akan masuk ke api. Akhirnya masuk ke api, wanita itu terbakar dan suaminya menyesal. Mengadukan atas perkaranya, menangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasul berdoa dan ternyata istrinya masih hidup. Saat dibakar itu hanya keringat saja, ya, dan kembali lagi. Nah, saking cemburunya itu, Pak. Ya, tapi tidak boleh juga kita ya tidak cemburu, salah juga ini karena bukti cinta diantaranya ada rasa cemburu, Pak. Ya, gimana? Kenapa? Di antaranya ialah konsep beliau ketika seorang ayah menasihati anaknya, istri jangan membela ketika yang masalah. Sebaliknya ketika istri lagi menasihati anaknya, ya kita juga jangan ikut-ikutan dulu, selesaikan dulu. Di antaranya adabnya dan banyak hal lagi. Karena apa? Ini kalau saling akhirnya gontok-gontokan, akhirnya tadi ya figur seorang suami, figur seorang ibu, istri di depan anak berbeda. Nah, ini juga ternyata konsep dan salah satu adab dalam berumah tangga. Kemudian selanjutnya ketujuh, mampu menjaga pergaulan, ya, tidak melakukan penyelewengan. Ya, apalagi kalau bahasa sekarang perselingkuhan. Kalau memang mampu nikah lagi boleh untuk laki-laki. Kalau sanggup memenuhi S dan K, syarat dan ketentuan yang berlaku baik secara agama maupun undang-undang diatur, Pak, sekarang. Pasal-pasalnya ada tentang pernikahan lebih dari satu itu. Enggak banyak puasa, Pak. Banyak puasa. Apalagi ini bulan Ramadan, ya. Kedelapan, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga, pendidikan, biologis, dan memiliki satu sama lain. Nah, ini saling paham. Ya, ibu terutama saat suami sudah pengen, ya, maka kita tidak boleh menolak. Sebaliknya, suami jangan egois. Kalau istri lagi mau, kita juga berikan pelayanan yang terbaik, Pak. Jangan menang sendiri. Kenapa? Lagi-lagi di sini kita terpenuhinya kebutuhan sama-sama, bukan ya. Ya terkadang, bukan terkadang, sekarang ya apalagi di dunia sekarang yang serba instan lah. Ya, faktor biologis ini sangat cepat sekali libido itu naik dengan berbagai halnya ya, Pak. Oleh karenanya apa? Saat ini kita jadikan ladang ibadah, wow pahalanya, Pak. Ya, jadi pahala ya ada dalam hadisnya diantaranya istri melakukan hubungan yang sah itu seperti mendapatkan 2 gunung Uhud. Ya, gunung Uhud yang biasa kita datang di Mekah, gede nggak, Pak? Itu sekali, Pak. 2. Lah kalau sehari 3 kali, Pak. Ya, yang menyesuaikan itu mah ya. Oleh karenanya apa? Ya ini, kita perlu saling memenuhi. Jangan juga kita sebagai laki-laki menang sendiri terhadap istri kita. Kesembilan, ya, mendukung karir profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama. Arah tadi. Nah ini, Pak, berbicara boleh nggak istri karir? Silakan saja, asal sesuatu yang tidak diinginkan, monggo saja. Syekh Nawawi mengatakan, ya silakan saja. Tapi lagi-lagi yang wajib mencari nafkah ialah suami. Ketika istri membantu tidak disalahkan. Tapi lagi-lagi ya suami bisa memberikan haknya, istri bisa memberikan haknya sebagai istri, suami sebagai suami. Ya kalau dibahas panjang ya, karena memang ini juga banyak perbedaan. Ada ikhtilaf. Ya, apalagi di zaman sekarang wanita karir dan lain sebagainya ya. Ya Mas kalian kemudian tujuan keluarga sakinah kata beliau ada 3 tujuan besar. Yang pertama apa tujuan kita ini menjadi keluarga sakinah? Yang pertama menjadi ladang ibadah dan amal soleh. Apapun yang bapak ibu lakukan dalam menjalin hubungan rumah tangga nilainya ibadah, nilainya pahala. Baik
Candanya saja terhitung pahala yang besar loh, candanya. Belum lagi yang seriusnya dan lain sebagainya. Maka jelas ya, oleh karena itu kenapa kita dengan istri kita, dengan keluarga kita kok cuek atau kita malah marah-marah atau acuh tak salah? Karena ladang terbesar, surga terbesar yang ada saat ini ialah keluarga kita. Keluarga kita. Kemudian yang kedua, di antaranya menjunjung misi penciptaan manusia di muka bumi dengan menjadikan kita sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi ini. Ya. Hai Daud, ya, dan surat Shad ayat 26, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Ila akhiri. Oleh karenanya apa? Di antaranya tugas kita menjadi keluarga Samara itu ya ini untuk menjadikan pemimpin. Ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kita tuh pemimpin di lini kita dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Apalagi yang punya amanah lain, yang kepala keluarga juga kepala RT. Ya, kepala keluarga juga Pak RW. Ya. Kepala keluarga ya juga untuk menuai cinta, kasih serta sayang, bukan di kantor. Dengan yang bukan muhrimnya. Kalau dengan muhrimnya silakan saja dengan aturan yang berlaku secara agama. Ya mas kalian, kemudian tak kalah penting ini yang perlu kita sama-sama ya ambil hikmahnya. 7 kiat menjadi keluarga Samara dalam kitab ini. Apa ya? Yang pertama, ini kuncinya saya sampaikan ya Ibu dan Bapak. Dengan kunci ini mudah-mudahan kita bisa aplikasikan sehingga yang tadi saya sampaikan dari awal, kita benar-benar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, bukan omongan saja. Kalau kita mengklaim kita Samara, baru kita. Tapi kalau Allah yang mengklaim keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, itu baru benar-benar Samara. Apa yang pertama? Kalian menjaga sholat 5 waktu. Ini penting jamaah sekalian. Jadi kiat keluarga sakinah yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Kalau sholat ini tidak bisa terjaga, jangan harap. Kecil peluangnya. Karena amalan pertama yang akan dihisap, amalan pertama yang akan ditanya ialah amalan ini sholat. Idza sholahat kulluh, wa idza fasadat kulluh, diantaranya. Kalau sholatnya baik, insya Allah lainnya menjadi baik. Dan sebaliknya. Maka saya mengajak kepada saya dan semua jamaah, jangan lagi meninggal. Dunia ini cuma sesaat. Kalau sudah kita pindah di alam barzah, baru penyesalan yang akan kita dapati. 2 tahun terakhir ini kita melihat mendahulu kita. Oleh karenanya sampai hari ini Allah masih sayang, di antara kita diberikan nikmat umur panjang lebih daripada yang sudah meninggal. Maka ayo Ramadan ini dan di luar Ramadan nanti untuk kita senantiasa di antara menjaga sholat 5 waktu. Jangan subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di tengah jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholatnya? Repot kalau gitu. Yakin, semakin kita memperbaiki sholat kita, Allah semakin memperbaiki keluarga dan rezeki kita. Benar ini terjadi. Jadi kita jaga sholat kita. Gak hanya kita, istri, anak kita. Apalagi kita sebagai suami, bertanggung jawab istri kita. Terutama juga anak perempuan. Bagi yang punya anak perempuan, ayah ini berat sekali amanahnya. Begitu juga ibu. Ini kunci pertama jamaah ya. Jadi kita jaga sholat. Memperdalam ilmu keislaman. Jadi dalam memelihara atau dalam bahtera rumah tangga ini semakin kokoh atau semakin supaya sakinah, mau nambah ilmu tentang keluarga, menambah wawasan buat saya dan jamaah, memperdalam ilmu keislaman, baik ilmu keluarga maupun ilmu-ilmu yang lain. Di sini alhamdulillah saya mendengar adanya Ramadan, di luar Ramadan terus. Kenapa? Semakin kita memperdalami ilmu keislaman ini, semakin insya Allah iman kita
semakin menaik. Karena apa? Yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naiknya keimanan kita dengan amal soleh. Di antaranya ialah memperdalam ilmu keislaman. Dan sebaliknya, ya, yanqus iman, berkurangnya iman karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Maka jamaah sekalian, perlu dalam membina rumah tangga, kalau pengen sakinah, yang keduanya mau belajar tentang bagaimana menjadi keluarga sakinah, baik yang disampaikan Rasul, contohnya Rasul, ya para sahabat, para ulama, para imam. Tulis Syekh Nawawi ini. Kemudian selanjutnya, nah ini tak kalah penting nih Pak, ini mungkin tidak semuanya ya, terbiasa sering mengucapkan kata-kata cinta atau keluarga. Saat pacaran, ayo jangan hilang. Terbiasa mengucapkan kata-kata, ya, dengan kata-kata sebutan panggilan-panggilan tertentu lah, panggilan sayang. Saya yakin punya lah ya teman-teman nih atau jamaah sekalian, gimana manggil ayah atau punya panggilan tersendiri. Maka ini sering kita biasakan. Dulu sebelum nikah, sekarang kamu lu, aduh, ya. Kenapa? Perlu dipupuk. Sama halnya tanaman, Pak. Kalau nggak kita pupuk, layu mati. Sama paling ini hati yang berbolak-balik hati ini. Maka perlu dipupuk. Bukan berarti ngegombal. Memang ini diminta untuk kita ngegombal. Tapi ngegombal yang berpahala, Pak. Kita ngegombal sama yang nggak pahala aja semangat. Yang nggak pahala aja rajin. Begitu dikasih pahala, enggak. Sampai rumah nih, panggil lagi panggilan sayangnya nih, ya, bapak kepada istri, istri kepada ayahnya. Jangan mau, justru ini menimbulkan ya motivasi, dan termasuk asbab diantaranya banyak perceraian itu karena ini, Pak. Hal-hal manis yang dulu ada hilang, ditelan masa. Ini kita perlu biasakan. Kenapa? Rasa kasih dan sayang itu perlu diciptakan. Ya, ini kiat ketiga. Membiasakan mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangan dan keluarga kita. Jangan malah malu. Ya, ini dengan orang sayang, dengan istri kita, Mbok, dengan apa atau sebagainya. Ya, tapi yang perlu kita lakukan sebaliknya. Kita maksimalkan sebutan ya sapaan yang baik kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Kenapa? Allah memanggil hai Humairah, ya kan? Pipi kemerah-merahan. Rasul menyontohkan, ya. Walaupun ya dalam Islam, terutama dalam keluarga, boleh berpura-pura untuk kebaikan. Contoh, masa istri asin bilang enak, boleh, Pak. Kenapa? Yang berpura-pura untuk kebaikan dalam rangka memupuk cinta dan mendapat pahala besar cuma di sini. Kalau di tetangga, di tempat lain, justru dosa besar. Itu ketiga. Keempat, nah, kalau penting nih, saling memberikan hadiah kepada pasangan dan duta habu katanya. Berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk diri. Hanya kita perlu nih Pak buat kejutan-kejutan buat pasangan kita. Gak mesti mewah, apalagi bisa mewah. Kenapa? Ini sangat ini ya, menimbulkan mahabbah atau mawaddah tadi. Dulu aja gak pacaran, tahu-tahu bunga dikirimin, coklat dikirimi, pacaran. Sekarang perlu kita biasakan kembali. Ya, ketika itu kita lakukan jamaah sekalian, coba nanti kita akan lebih indah, Pak. Beda. Karena apa? Semua yang kita rasakan tuh kalau berdasarkan cinta dan hati itu beda. Oleh karenanya adalah kita untuk menjadi sekeluarga sakinah. Ini kiat keempat. Kiat kelima, nah tak kalah penting nih Pak. Meluangkan waktu untuk keluarga, family time. Jangan juga kerja terus. Saya sibuk, tapi saya selalu punya waktu. Ya saya pribadi, saya punya jadwal. Sebulan sekali, sebulan dua kali saya harus hangout sama keluarga. Kita agendakan. Dunia dikejar Pak, gak akan habis. Tapi usia kita akan habis. Keluarga inilah yang akan menjadi ya
fitnah bagi kita ketika ya sumber pahala terbesar. Aja. Karena apa? Di antara yang ternyata ya meluangkan waktu di luar itu semakin ya menimbulkan cinta. Kemudian juga saya beberapa kali nyoba. Bapak bisa juga coba, Pak. Coba Sabtu Minggu, 1 bulan, Pak. Semua kerjaan istri Bapak kerjain. Terutama yang punya anak kecil kayak saya, Pak. Saya coba, Pak. Capek daripada saya OTT, lebih capek daripada saya menyidang, lebih capek daripada saya buat ngajar. Kecil sih, nyuci piring, nyuci, masak, mandiin bayi. Ternyata nggak habis-habis. Ternyata capek, Pak. Kita kadang ya mohon maaf, tidak semua, tapi kadang kita ngomel dengan istri kita. Mana sih ini tehnya? Kita tidak tahu seperti apa kesibukan istri kita, apalagi kalau istri kita kerja, Pak. Jangan banyak nuntut, karena semua sudah menjadi semua yang kita ambil kalau saya emang istri saya di rumah lagi menyelesaikan doktor, tapi saya suruh di rumah. Karena kalau saya punya konsep, istri kerja, suami kerja, rezeki 100%. Istri kerja, suami kerja, istri di rumah juga 100%. Rezekinya, yakin. Tapi semua tidak salah, tergantung komunikasi kita. Paling tidak, tadi ketika istri kita membantu kita mencari ekonomi, membantu dengan kesepakatan, ya paling tidak kita tidak mudah menyalahkan kalau nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C. Karena apa? Itu diantaranya banyak kesalahan-kesalahan diantara terjadi permasalahan rumah tangga. Kemudian yang keenam, nah ini tak kalah penting, Pak. Istri itu nggak suka diginin, Pak. Jangan suka membandingkan istri dengan orang lain. Kamu sekarang sih nggak kayak dulu, nggak suka. Kenapa? Ya, karena itulah milik kita yang Allah berikan. Maka syukuri, maka Allah tambah. Bukan berarti tambah istri maksudnya, Pak, ya, ntar salah persepsi lagi. Kalau mampu silahkan, saya tidak melarang, tetapi tadi S dan K-nya berlaku. Jadi jangan suka membandingkan istri dengan orang lain. Termasuk juga istri, jangan suka membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Suami ibu itu yang Allah kasih, syukuri. Nanti akan punya perasaan yang berbeda. Sebaliknya kita, Pak, itu la in syakartum la azidannakum. Juga untuk ini ayat itu. Maka kita perlu bersyukur atas karunia istri dan anak yang Allah berikan kepada kita. Karena hidup ini sanang sinawang, Pak. Lihat itu kelihatannya ini belum tentu, Pak. Tetapi ketika kita syukuri yang kita miliki, kita syukuri yang kita ada, itu akan menjadi barokah bagi kita. Gak usah ngelirik kanan kiri, Pak. Karena yang bukan milik kita, itu akan menjadi bala, akan menjadi dosa. Tetapi yang milik kita, ketika kita rawat, ketika kita jalankan sesuai dengan ajarannya, justru akan menjadi dan mendatangkan barokah kepada kita semua. Jadi jangan suka membandingkan istri atau suami dengan orang lain. Ini juga menjadi penyebab, Pak. Penyebab perceraian juga ternyata, dan penyebab cekcok. Kamu nggak kayak dia tuh, gini, dan lain sebagainya. Berusaha terus untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, ini diantaranya. Karena tadi, setelah survei yang kami lakukan, diantara asbab yang kedua, penyebab perceraian terjadi karena faktor ekonomi. Kita dituntut untuk kaya, tapi berkah. Kita dituntut kaya, tapi juga jangan lupa akhiratnya. Kita dituntut untuk berusaha finansial kita semakin baik. Tetapi juga jangan lupa ibadah juga harus lebih baik. 7 yang terakhir ini diletakkan ke 7, kenapa?
Karena insya Allah ketika aspek pertama sampai ke-6 dilaksanakan Pak, insya Allah ke-7 Allah tidak akan. Ketika kita kejar semuanya karena Allah, ya insya Allah dunia akan ngekor. Tapi kita kejar dunia sejauh kita melangkah, belum tentu tuh dunia dapat. Nggak mungkin akhirat akan dapat. Sama halnya ketika kita menanam rumput, jangan harap padi itu tumbuh. Tetapi ketika kita menanam padi, bisa jadi rumput akan tumbuh. Oleh karenanya yang disampaikan Syekh Nawawi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat saya dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan semua yang hadir dan semua yang tidak hadir di komplek ini Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Hadanallah ya majmu'in. Ada diskusi atau cukup Pak? Oh, ada diskusi. Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya menangkap. Nah, ini diantaranya jamaah sekalian yang terkadang kita salah menanggap. Jodoh itu bukan berarti sama. Jodoh itu ialah. Oleh karenanya, yang perlu kita garis bawahi, Pak Haji, setiap kita, baik kita suami atau istri, pasti ada kekurangan di dalamnya. Oleh karenanya, dituntut tadi ya ilmu atau dalami ilmu keislaman. Jadi semakin kita memperdalam ilmu keislaman, kekurangan-kekurangan itu insya Allah akan disempurnakan. Tapi lagi-lagi muaranya, setiap mencapai yang bisa kita lakukan ialah berikhtiar maksimal, diantaranya dengan memperdalam ilmu keislaman, terutama ilmu tentang keluarga ini. Dan tak kalah penting, jangan hal yang tidak baik dari tetangga kita. Terkadang itu menjadi penyakit buat kita. Karena apa? Was-was, ya yuwaswis fi sudurinas itu datangnya tidak hanya dari jin yang dibilang jin, tetapi dari manusia. Oleh karenanya, ya yang perlu kita sikapi Pak Haji, yang pertama, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, kita dan istri kita. Yang kedua, semakin kita pelajari ilmu keislamannya dengan baik. Yang ketiga, ya tak kalah penting, jangan suka ya diantaranya tadi mendengarkan sesuatu yang belum tentu itu terjadi pada kita. Bukan dapatkan masukan, tetapi terkadang hal-hal dari kanan dari kiri yang terkadang justru menjadi badai dalam rumah tangga kita. Oleh karenanya, insya Allah ketika kita sudah dijodohkan, pasti akan namanya tantangan ada Pak. Nah dengan tantangan itulah sebenarnya Allah akan mengangkat derajat kita. Tantangan saya dengan Pak Haji mungkin berbeda. Ya, pasti dalam rumah tangga jangan berharap mulus, Pak. Rasulullah pun Aisyah ya atau istri Rasulullah pun pernah banting piring, Mbak. Cekcok juga pernah karena cemburu. Itu sekelas Rasulullah. Kita apalagi al-fakir, kita berarti yang doif, pastinya lebih dari itu. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan yang terakhir adalah semaksimal mungkin menjadikan kita lebih baik dan lebih dekat. Kita cari-cari terus, selalu pasti ada kekurangan kita. Namun di antara resep Fatiakan, nah ini menarik. Salah satu resep beliau supaya semakin harmonis, kekurangan utamakan kelebihan. Jadi kekurangan. Kalau istri punya kesalahan, ya yang kita ingat jangan kesalahannya. Sebaliknya, ketika suami punya kesalahannya, karena terkadang kesalahan sedikit bisa menghilangkan kebaikan. Apalagi mohon maaf, perempuan tuh pakai perasaan, Pak. Nah itu. Oleh karenanya itulah tugas kita sebagai suami, ya bagaimana perasaan itu ya kita hantarkan dengan perasaan yang baik dan benar. Kurang lebih begitu, Pak Haji. Ada lagi, jamaah? Baik, Ibu dan Bapak serta jamaah yang dirahmati Allah Taala, tak terasa sudah siang ya, sudah sudah lewat. Mudah-mudahan sekali lagi apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah semua.
Dan lagi-lagi mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana walakas syukru walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan haynan lainan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamama ghina anin nas wa hablana haqiqat nakhafa wala narju ghairak wala na'budu syai'an siwak. Allahumma ij'al yadaka mabsutatani alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika ya akhirahu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yauma bil Islam ya Allah. Wahtim lana bil khair, wahtim lana bis sa'adah, wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan Ibu dan Bapak. Jazakumullah khairan jaza. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi wa sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.